hadir di dalam ibadah PKW. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Letnan Kolonel Sriyanti. Patutlah kita bersyukur juga kepada Ibu Kapten Yanita yang sudah tiba di sini dengan segala selamat. Ibu Kapten kita yang cantik, boleh diberi sehat, diberi kuat sehingga dapat memimpin dalam ibadah PKW kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mempersilahkan Ibu Kapten untuk mengambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Ya, selamat sore kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini saya patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan luar biasa sempurna di dalam penyertaannya dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan seperti yang disampaikan, setelah cuti beberapa waktu kembali, memang agak mengkhawatirkan dengan kesehatan saya, dan puji Tuhan, Tuhan menyertai kami dengan mengendarai kendaraan bersama Bapak adik sekeluarga dan juga Kapten Supri, dan tiba di tempat ini dengan keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Dan satu hal yang patut kami syukuri, bahwa kondisi kami semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baiklah, selamat datang bagi kita semua. Dan memang pada sore hari ini adalah hari yang khusus bagi ketiga kadet kita. Ya, di beberapa tempat mereka sudah ada yang mengadakan perpisahan, memang sesuai dengan surat yang disampaikan. Tetapi kami sudah meminta izin dari Kepala Pusdiklat untuk mereka bisa melaksanakan perpisahan setelah kami kembali dari waktu cuti, dan mereka akan mengikuti atau menjalani masa cuti mulai tanggal 1. Dan oleh karena itu pada hari ini adalah hari yang khusus bagi mereka untuk menikmati kebersamaan dengan kita. Kita tidak tahu bahwa waktu-waktu yang akan datang mungkin mereka akan kembali ke Korps 3. Ya, kita yakin dan percaya mereka akan semakin diberkati oleh Tuhan, diperlengkapi melalui pelayanan mereka beberapa waktu di tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu kor doa, Roh Kudus, Roh Tuhan turun atas kami. Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Roh Kudus, Roh Tuhan Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna melalui Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan juga di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun kami sadari begitu banyak hal yang boleh terjadi, Tuhan izinkan kami jalani dalam kehidupan ini. Permasalahan, tantangan, pencobaan, bahkan sakit, penyakit. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan kemenangan iman bagi kami ketika kami hidup berserah penuh kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur ada waktu yang indah bagi kami kaum wanita di Korps 3 Bandung. Kembali kami Tuhan ada waktu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami bersama-sama ada dalam ruangan ini, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Dari rumah kami masing-masing, dari tempat pekerjaan kami, sehingga kami tiba di tempat ini dengan satu tujuan yang sama, untuk memuji
memuliakan nama Tuhan, untuk semakin diberkati oleh Tuhan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah ibadah kami. Kami berdoa bagi kaum wanita yang belum sempat hadir saat ini. Engkau melihat keberadaan hidup mereka masing-masing Tuhan. Ada yang mereka harus mengatur waktu sedemikian rupa sehingga ada waktu yang diatur baik untuk mereka kembali bisa datang bersekutu bersama dalam ibadah PKW. Ada mereka Tuhan yang sampai hari ini mereka belum tergerak hati mereka untuk datang beribadah. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, sehingga seperti kami selalu diberkati oleh Tuhan, mereka pun akan memperoleh berkat sukacita di dalam kehidupan mereka secara pribadi dan rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami semua ada di tempat ini, kami berdoa bagi kaum wanita yang saat ini harus mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Dwi, kami berdoa bagi beberapa kaum wanita lain yang kurang nyaman dalam tubuh mereka karena sakit penyakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha melihat. Ketika kami semua ada di tempat ini, kami siap menerima berkat-berkat Tuhan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya jadi sesuai kehendak Allah Bapa di sorga. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan beberapa buah kor. Kor pertama, Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
Ayat pertama kita nyanyikan bersama-sama, ayat kedua, ketiga kadet saja. Kemudian ayatnya yang ketiga, ayat pertama kita bersama-sama, ayat kedua, ketiga kadet, kemudian ayat ketiga kita baca, ayat keempat kita kembali nyanyikan bersama-sama. 280. Dalam terang-Mu ku hidup senang, dengan kuasa-Mu aku berperang, karena Tuhan aku menang. Amin. Ayat keempat kita nyanyi bersama-sama. Hari saja aku pulang ke surga, dengan Tuhan aku menang. Saya di surga bersuka cita, dengan Tuhan aku menang. Orang saleh menyambutku juga, suasana yang lega mulia, serta menyanyi terus di surga. Dengan Tuhan aku menang. Amin. Tibalah bagi kita untuk membaca ayat emas. Ya, ayat emas kita adalah ayat emas bebas, kesayangan kita masing-masing. Ya, semua kita kalau membuka Alkitab pasti tidak sama ya. Ada ayat-ayat yang sudah menjadi kekuatan, berkat bagi kita pada saat mengalami tantangan, mengalami pergumulan hidup. Tuhan mengirim ayat ini menjadi kekuatan bagi kita. Ya, Kak, boleh pakai mic kata Mas Tony ya. Silahkan. Adet akan. Ya, silakan. Ada yang sudah memiliki ayat emas kesayangan? Ya, silakan Karina. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terima kasih. Ya, silakan. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ada. 1 Samuel 14 ayat 30. Apalagi tidak kiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah dihadapannya, tetapi sekarang tidaklah sebesar kekalahan di antara orang Filistin. Terima kasih. Yang lain, silakan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
sebelah kiri saya masih ya. Sabar yang sebelah kanan. Maaf, sebelah kanan sebelah sini. Ya silakan. Sebelah sini dulu. Sebelah kanan saya. Iya, ignore. Pakai mic supaya didengar ya. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku dari datangnya dan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Terima kasih, dihafal ya, luar biasa. Iya, Ibu. Karena dikasih saya. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya, silakan. Yang terdekat. Iya, silakan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-22 bagian A. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Motivasi yang luar biasa. Iya. Iya, belum nanti gilirannya. Silakan kanan. Pernah ada satu waktu di mana saya ikut menghadiri Institut Brenner sebagai penerjemah sebenarnya pada waktu itu, dan tempatnya khusus, yaitu di daerah Tomohon, Sulawesi Utara, dan tepat di dekat Gunung Lokon, gunung yang tertinggi di Sulawesi Utara. Pada waktu itu saya memang takut, saya memang gelisah, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal tugas saya berat. Tapi kemudian pengajar Brennan itu mengatakan begini, pagi-pagi acara pertama adalah berdoa. Dan waktu saya berlutut mau berdoa, semua opsi yang tadi sudah berlutut, tapi kemudian saya yang terakhir berlutut, bertemu. Dan mata saya melihat akan Gunung Lokon itu, gunung yang tinggi. Wah, pagi itu sangat cerah sehingga kelihatan sekali gunung itu jelas. Dan dalam ketakutan, dalam ketertekanan itu, ayat ini diberikan oleh Tuhan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Mayor. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Dan ayat ini mulai saat itu menjadi kekuatan bagi saya. Amin. Menghadapi apapun saya tahu pertolongan itu selalu ada. Melebihi gunung Lokon itu, lebih tinggi dari gunung itu, lebih besar dan lebih berkuasa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Amin. Terima kasih. Ke belakang. Kadek mungkin ada? Karina sudah tadi pertama selalu. Yang ketiga keempat belum ya? Silakan Kadek. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Kandidat, silakan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih ya. Sekarang sebelah kiri saya, silakan. Mulai ya dari belakang sepertinya sudah tidak sabar lagi. Ya silakan. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Iya, Siska, dua-dua Siska ini. Siska yang opsir. Ya, tadi kalau saya mengatakan Valentina sebagai penerjemah, saya sebagai yang merasakan pertobatan saat dipermohon. Nah, haleluya. Ya. Didoakan seluruh opsir ya. Jadi ayat ini adalah ayat yang selalu membuat saya selalu ingat bahwa harus meninggalkan yang lama. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang hidup di dalam Kristus
Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Amin. Ya, silakan. Sebelahnya pastinya ya. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih Bu Lila. Ya, silakan. Bu Nora. Mazmur 9 ayat 1, aku mau memuji Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan perbuatannya yang ajaib. Terima kasih. Bu Sari. Mazmur 34 ayat yang ke-9, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah bagi mereka yang berharap padanya. Amin. Saya 58 ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanah yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Terima kasih. Ibu Mayor Betty. Oh, sudah. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Nasihat yang luar biasa. Terima kasih Bu Merso. Mazmur 28 ayat yang ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu berdiam hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Haleluya. Amsal 19 ayat 1, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan yang terlaksanakan. Amin. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Amin. Ibu Susan. Oh, sudah dibaca ya, tadi sudah ada yang sama ya. Mungkin ada yang lain? Karina mungkin sudah nyiapkan? Oh, Patar ya, oh yang Patar mungkin ada? Ada ya. 2 Tawarik 15 ayat 7, tapi kamu ini kuatkanlah hatimu dan lemah semangatmu karena cepat kami. Amin, terima kasih. Mungkin Pak Agus belum lihat itu tadi. Pasti ada ya, ada ayat yang sudah menjadi berkat bagi Pak Agus. Oh, masih ada. Minta maaf Nyonya, kan tidak silakan. Pak Kumai. Amin. Kekuatan bagi kita semua. Siska yang tadi Siska yang opsir. Belum ya, belum sempat. Iya, baiklah, tidak apa-apa ya. Baiklah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini terbukti kita punya ayat-ayat mas kesayangan ya, seperti biasa saya ayat kesayangannya dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya yakin dan percaya banyak kita juga yang sudah diberkati melalui ayat ini. Terima kasih untuk kita semua, dan saya memang menyediakan waktu bagi kita satu-satu untuk membacakan ayat-ayat mas kesayangan kita. Kita menyanyi ayat nyanyian nomor 122, kesempatan bagi para kadet ya untuk menyampaikan kesaksian singkat mereka ya. Kesaksian singkat mereka, kesan, boleh juga pesan, mungkin ada motivasi yang baik yang bagi kita semua akan dengarkan ya, tidak menjadi masalah. Saya yakin dan percaya mereka sudah diberkati ya. Nanti kadet Adrian di tengah ya. Ya, jadi kedua kadet yang wanita siapa yang pertama ya, silakan ya. Kita nyanyikan nyanyi nomor 122 ayat yang pertama, dan kornya silakan salah satu kadet wanita dari PSTW, dan kemudian yang kedua kadet Adrian. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takutan.
berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya muliakan dalam kehidupan saya sudah begitu luar biasa memelihara kehidupan saya. Kurang lebih 3 bulan berada di tempat ini, sungguh saya merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur selama saya berada di PSTW Sejarawi, saya boleh merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita ketika kita bersandar kepadanya. Ketika saya berada di PSTW Sejarawi ini, saya bersyukur saya boleh juga menghubungi kedua orang tua saya karena selama saya di kandidat cuma 1 kali saya hubungi, berhubung jaringan di kampung tidak ada. Tapi saya bersyukur selama saya di sini saya boleh berbincang-bincang dengan kedua orang tua saya, terlebih bapak saya yang beberapa hari yang lalu dia boleh mengalami kelemahan tubuh, tapi puji Tuhan kemarin dia boleh dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya itu semua karena Tuhan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita selama 3 bulan di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaannya kepada kami untuk mengambil bagian. Mungkin kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada OP Korps yang ada di tempat ini yang selalu mendukung kami, selalu mendorong kami, terlebih saya sangat-sangat dikuatkan di tempat ini karena begitu banyak yang memberi saya motivasi dan kekuatan untuk terus melayani Tuhan. Itulah menjadi kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Iya, terima kasih untuk kesaksian. Saya benar percaya bahwa semua kita pasti saling mendukung, apalagi untuk para kadet yang mereka datang dengan penuh harapan bahwa ketika mereka datang akan ada banyak hal yang boleh mereka persiapkan untuk kembali masuk ke Pusdiklat dan mereka akan semakin diperlengkapi. Kita nyanyikan kornya saja, kemudian silakan untuk Kadet Adrian untuk menyampaikan kesaksian singkatnya. Haleluya. Terpujilah Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ya, pada sore hari ini bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahannya dalam kehidupan saya pribadi, sehingga kurang lebih selama belum cukup 3 bulan, tetapi kurang lebih 3 bulan kami boleh ada di tempat ini. Tiba di Bandung pada 7 Juli dan boleh berpraktek di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua kaum wanita yang ada di Korps Tidak Bandung yang telah menerima saya boleh bukan hanya mengikuti ibadah PKW, tetapi ada kesempatan juga untuk saya memimpin dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi suatu pengalaman bagi saya kelak nanti ketika Tuhan izinkan menjadi opsir, saya juga sudah memulai belajar pelayanan di bagian wanita dan bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam perjalanan praktek banyak hal yang terjadi. Mungkin banyak kekurangan, tetapi saya memohon maaf untuk setiap kekurangan saya. Mungkin dalam hal bersih-bersih tidak kurang bersih, atau dalam hal apa kurang bersih di gereja sini. Jadi saya memohon maaf kepada kaum wanita sekalian, sehingga itu menjadi pembelajaran bagi saya selanjutnya untuk lebih lagi meningkatkan apa yang harus saya tingkatkan. Dan bersyukur, berterima kasih juga untuk Opsir Korop yang selalu memberikan kesempatan pada saya, selalu memberikan motivasi, memberikan semangat, sehingga dalam pelayanan nantinya saya kembali dikuatkan. Dan tentunya banyak kekhawatiran, tetapi terpujilah Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sempurna dalam memelihara kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Iya, terima kasih. Ya, kalau kurang bersih, ya kurang nilainya berarti dari korps. Ya, terima kasih Kadet Adrian yang sudah luar biasa untuk bisa melakukan pelayanan. Kita nyanyikan ayat yang
kedua dan kornya silakan Kadek selanjutnya ya menyampaikan kesaksian. Ya, selamat sore kepada kita semua. Pada sore hari ini juga saya bersyukur kepada Tuhan karena sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup saya secara pribadi, di mana dalam tugas dan pelayanan saya di PSTD Senjarawi, Tuhan telah memberkatinya, Tuhan telah menjaga melindungi kehidupan saya sepanjang saya melakukan tugas dan pelayanan. Dan saya juga bersyukur untuk kesempatan-kesempatan diberikan kepada saya di Korops, yaitu untuk melayani. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada opsir pemimpin kita di tempat ini yang memberikan kesempatan buat saya secara pribadi. Dan pada sore ini juga saya mohon maaf bila ada tingkah laku saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Dan apapun yang menjadi kekurangan saya di tempat ini, kiranya suatu pembelajaran juga bagi kehidupan saya. Ini menjadi kesaksian hidup saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk kesaksian. Saya yakin dan percaya ya sudah waktunya bagi kita saling memaafkan ya. Tidak ada yang sempurna, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan semakin memberikan waktu bagi kita untuk saling belajar menerima kekurangan kelebihan satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilakukan kurang lebih 3 bulan di tempat ini. Dan terima kasih seperti yang sudah disampaikan tadi, kesempatan-kesempatan yang diberikan adalah hal yang juga menjadi berkat bagi kami semua yang sudah menerima pelayanan dari para kadek. Dan luar biasa, hari demi hari Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan semakin memperlengkapi untuk kembali ke Pusdiklat. Ya saudara, ini diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir mungkin satu kesaksian kita juga ingin mendengarkan ya, kesaksian dari Ibu Letnan Kolonel Srianti Sipi. Ya, kenapa? Karena ada beberapa yang mengatakan, wah Ibu itu pernah loh di Korops 3. Saya dan percaya semua juga rindu untuk mendengar suara Ibu untuk bersaksi pada saat ini. Bukan ke Pusdiklat ya Bu ya. Ya silakan. Haleluya. Ya, selamat sore ibu-ibu sekalian. Bersyukur pada Tuhan bisa bergabung di PKW di Korops 3 mengenang masa lalu. Pertama, saya mendapat penempatan ke Bandung. Pikiran saya pertama berharap bisa bergabung di Korops 3 karena kembali ke rumah. Tapi pengaturan pimpinan kami harus berjemaat di Korops Batu Jajar. Di Batu Jajar PKW-nya hari Minggu, kadangkala ada, kadang tidak, dan tidak bisa dibohongi hati rindu sekali untuk PKW. Tetapi saya coba bertanya di Korops yang terdekat juga hari Minggu. Saya mau bergabung ke Korops 3. Saya bersyukur kepada Tuhan karena disambut sore hari ini, berarti diizinkan saya untuk bergabung di tempat ini. Mengenang kembali, saya mengenal Bala Keselamatan tahun 91 di sini, dan tahun 92 bulan September saya ditabis menjadi prajurit Korops 3 Bandung, diutus pertama kembali ke sini tahun 99. Saya menjadi letnan pertama di Senjarawi juga, dan bersyukur kepada Tuhan karena tempat ini sangat berkesan karena disinilah saya dibentuk. Saya ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya di Bala
Keselamatan. Awalnya saya tidak mengenal sama sekali Gereja Bala Keselamatan, tapi karena saya kerja di daerah Bandung dan akhirnya saya kenal Sendarawi dan saya ke tempat ini, saya bergabung di korps ini. 1 tahun bergabung saya masih belum mau menjadi prajurit, tetapi pada akhirnya saya harus menjadi prajurit. Dan bersyukur saya melihat ada satu yang tidak berubah di sini adalah bangku anugerah, yang dimana saya pernah pertama kali menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tempat ini sungguh sangat membuat saya memiliki kesan terbaik dari hidup rohani saya. Karena disinilah bisa dikatakan tahun 94 saya pertama kali menyerahkan hidup saya kepada Tuhan di ulang tahun ke-100. Waktu itu Bala Keselamatan di Jakarta, saya minta izin untuk cuti. Saya mau tahu lebih dalam tentang Bala Keselamatan, dan disitulah saya pertama untuk berkomitmen untuk mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Kembali dari hari ulang tahun, saya katakan sama opsir pemimpin saya waktu itu, dan saya minta untuk ditabis prajurit oleh komisioner Frans yang mentabiskan saya, dan saya mengisi formulir. Opsir pemimpin saya masih Bapak Mayor Kaswadi dan Ibu. Saya diutus menjadi kandidat opsir pemimpin saya Bapak Mayor Nore dan Ibu. Kembali lagi menjadi letnan masih Bapak dan Ibu Nore di tempat ini. Teman saya ada di sini, Mayor Lucy, adalah teman seperjuangan dalam pelayanan di Orang Muda waktu itu. Kak Vera, Kak Lila adalah orang-orang yang sangat saya kenal di tempat ini dan juga bermakna dalam hidup saya, khususnya rohani saya. Terima kasih untuk penerimaan bagi saya menjadi anggota PKW di sini. Mungkin tidak sesetia ibu-ibu yang lain, tetapi sekali ada waktu saya akan mengusahakan untuk bergabung di tempat ini. Tuhan memberkati. Luar biasa bukan? Kita menerima banyak berkat Tuhan sore hari ini, dan saya yakin dan percaya bahwa seperti yang disampaikan ya beberapa waktu lalu kami juga mendapatkan kesaksian yang sama dari Letnan Siska ya, yang kembali akhirnya ke tempat ini, dan puji syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang sudah disampaikan tadi akan semakin menguatkan kita satu dengan yang lainnya. Kita akan mengakhiri kesempatan bersaksi pada saat ini. Ayat keempat dari nyanyian 122 sebagai kesaksian kita bersama. Yeah.
ini saya meminta kesediaan daripada Ibu Letnan Kolonel Dina Ismail berdoa, dan silahkan ketiga kadet untuk maju ke depan untuk didoakan secara khusus oleh Ibu Letnan Kolonel Dina. Doa firman Tuhan dan juga pesan. Kepada Engkau saja ya Tuhan kami mengucap syukur. Kami mengalami begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau berkata kepada Tuhan, kami selalu mau hidup dekat Tuhan, karena Engkau adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Kami serahkan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan bagi ketiga teman kami, para kadet, yang telah menyelesaikan masa praktek mereka, baik itu di Korps 3 Bandung maupun di PWU Senjarawi. Tuhan Yesus, tentu ada banyak pengalaman dalam perjalanan beberapa bulan ini yang Tuhan izinkan bagi mereka untuk menjalani. Biarlah ya Tuhan pengalaman-pengalaman itu menambah kekayaan dalam hidup rohani mereka, untuk sungguh percaya Tuhan memanggil mereka, Tuhan mau pakai mereka, dan Tuhan yang akan menjadi pemimpin mereka. Tuhan Yesus, biarlah doa-doa mereka selalu naik ke hadirat Tuhan. Hidup mereka, hati mereka juga diserahkan kepada Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka boleh mengalami betapa ikut Tuhan adalah jalan terbaik dalam hidup masing-masing. Tuhan Yesus, beri waktu yang diberkati selama beberapa hari ini mereka akan cuti, dan itu pun juga menjadi berkat khusus bagi ketiganya. Kami berterima kasih kepada Opsir Korps 3 Bandung dan juga opsir-opsir yang ada di PWU Senjarawi yang telah mengarahkan mereka. Kami yakin Tuhan, keteladanan yang dilihat oleh para kadet itu akan juga mengarahkan mereka untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang akan disampaikan kami tahu adalah firman yang kudus. Firman yang akan menjadi pengarah, yang akan menjadi pengaruh, yang akan membawa pengaruh bagi hidup rohani kami. Maka berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Kapten Iyanita, sehingga ya Tuhan kami mendengar suara Tuhan untuk apa yang kami perlu dan kami harus lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, terima kasih persembahan yang telah kami berikan, baik itu kolekte maupun yang kami masukkan dalam kotak bantuan atau sumbangan. Biarlah semua itu juga membawa keharuman bagi nama Tuhan, dan pekerjaan di Korps ini ditambah-tambahkan berkat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Iya, untuk bingkisan bagi ketiga kadet akan diberikan bersama di hari Minggu ya, supaya agak sedikit lebih besar kotaknya. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tibalah bagi kita untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita pada saat ini di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya baca di dalam nama Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di
kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Judul daripada kebenaran firman Tuhan pada saat ini seperti yang di dalam buku penuntun PKW, sebenarnya kita ada lomba ya. Saya yakin dan percaya di 17 Agustus kita juga sudah lumayan heboh dengan lomba yang luar biasa. Terima kasih untuk kegiatan tersebut, karena saya dalam kelemahan tubuh saya hanya bisa melihat dari ada siaran langsung dan video-video yang luar biasa pada saat lomba. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan dengan judul kebenaran firman Tuhan adalah menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, tadi ada beberapa kesaksian, kita sudah mendengar betapa Tuhan baik, sudah memberikan kemenangan iman. Dan juga dalam ayat mas yang kita baca, tadi semuanya sebagian besar di dalamnya adalah hal-hal yang memberikan kekuatan untuk menang dalam menghadapi pencobaan. Bahkan jelas tadi ada di dalam ayat mas yang disampaikan oleh Ibu Nani Parijono tadi ya, tentang pencobaan-pencobaan. Itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita menjadi umat pemenang yang sesungguhnya. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 23 ayat 5 khususnya dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Lawan-lawan di sini bukan saja berbicara tentunya tentang orang-orang yang mungkin menjadi lawan kita ya, berhadapan-hadapan terus kita saling pukul-pukulan, bukan saja demikian, tetapi berbicara tentang begitu banyak hal yang membuat kita menjadi tertantang di dalam kehidupan ini. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, ketika kehidupan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, tadi ada juga ayat mas yang mengatakan pengharapannya hanya kepada Tuhan, kita akan menjadi umat pemenang. Allah sering menempatkan dirinya sebagai panglima perang. Dalam perjanjian lama dikemukakan tentang peperangan. Artinya Allah sendiri berperang mengalahkan musuh-musuh Israel. Kita tahu dari kisah-kisah yang disampaikan atau ditulis di dalam perjanjian lama. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, pada masa sekarang ini kita tidak berperang ya melawan seperti yang tadi saya sampaikan, kita berhadapan dengan orang yang menjadi lawan kita, tembak-tembakan, tidak seperti itu. Tetapi peperangan yang kita hadapi adalah ketika kita menghadapi tantangan, pencobaan di dalam kehidupan, sakit, penyakit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya boleh menyaksikan bahwa 1 bulan lebih, ya tadi saya baru bercerita membagi kisah saya kepada para kadet, kepada kadet kandidat, bahwa betapa tidak nyamannya ketika kita mengalami yang namanya pencobaan melalui sakit penyakit. Tidak ada yang mau sakit pasti. Namun saya mengalami itu 1 bulan lebih, dan hal itu menjadi tantangan buat saya bagaimana kembali saya harus kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kaum wanita sekalian, ketika harus menghadapi tantangan kehidupan berbeda-beda pastinya ya, ada tantangan melalui kehidupan keluarga, pendidikan anak, ekonomi kita, pekerjaan, bahkan pelayanan kita, bahkan mungkin tantangan itu muncul dari diri sendiri yang membuat kita menjadi susah untuk melangkah dan bahkan bisa jadi membuat kita menjadi lemah iman kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pemenang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa hal yang harus kita lihat jaminan firman Allah untuk menghadapi pencobaan. Ayat mas tadi yang sudah kita bacakan bersama-sama bukan secara kebetulan. Ayat mas kita adalah ayat mas yang menjadi kekuatan pada hari ini. Hal yang pertama yang menjadi jaminan bahwa dalam seumur hidup kita, ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita jalan
pada saat harus bagaimana dan lain sebagainya kita rasakan, meresahkan, atau mungkin merasa ragu dengan apa yang harus kita hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan sehingga kemenangan itu menjadi milik kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kehidupan mereka sebagai orang Kristen tidak akan dicobai lagi, aman begitu ya. Saya sebagai orang Kristen, ya tadi juga bukan secara kebetulan, saya tidak tahu ya latar belakang daripada Ibu Letnan Kolonel Srianti Sipi seperti apa sebelumnya. Ternyata sebelumnya tidak percaya kepada Kristus dan di sini ditangkap dan kemudian dipilih, dipanggil untuk menjadi hamba. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang menjadi Kristen, mereka pikir mereka sudah bebas dari pencobaan. Ketika pencobaan itu mereka hadapi, mereka kemudian menjadi kecewa, kemudian mereka menjadi orang-orang yang justru menyalahkan Tuhan. Dan ini gawatnya. Mereka berpikir bahwa dengan menjadi Kristen mereka akan terbebas dari yang namanya pencobaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus pun mengalami pencobaan. Bukan saja kita sebagai pengikutnya. Yesus Kristus pun menghadapi itu dan kita bisa membaca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada orang-orang yang menghadapi pencobaan dengan luar biasa, yaitu dengan iman dan doa. Ada tadi ayat Mas juga yang saya dengar. Dengan iman dan doa menjadi kekuatan menghadapi pencobaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah menghendaki kita dicobai untuk memurnikan iman saudara dan saya. Sekarang bagaimana kita menghadapi semuanya? Apakah kita menjadi orang-orang yang hanya berpikir bahwa ingin menang tanpa usaha, atau menyerah begitu saja terserah Tuhan, maunya bagaimana, yang penting saya begini ya sudah begini saja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya sempat mengalami itu. Beberapa waktu lalu ketika saya sembuh, saya di Santo Yusuf agak sedikit ya, bukan depresi juga ya, agak sedikit mungkin karena suntuk ya. Saya ada dalam ruangan, tidak boleh keluar dan hanya melihat jendela, dan kemudian saya hanya menunggu disuntik dan lain sebagainya, menunggu suster dan makanan datang. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya pun sempat mengalami itu. Mengalami yang namanya kenapa saya dicobai melalui sakit penyakit yang luar biasa ini. Karena jujur saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyakit saya agak sedikit unik. Ya, dokter menjelaskan bahwa di bagian liver saya itu ada masalah, ada penyumbatan begitu ya. Dan kalau dibuka langsung begitu akan bermasalah ke jantung karena saya punya riwayat pembengkakan jantung. Jadi harus berlahan-lahan. Dokter harus mencari obat-obat yang tepat yang supaya tidak mempengaruhi penyakit yang satunya begitu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jujur, saya pada saat itu sempat ada di satu waktu berpikir, mengapa kok seperti ini? Kita sakit flu, sakit kepala, migrain, saya punya migrain juga. Rasa-rasanya saja sudah luar biasa. Tapi dengan penyakit seperti ini, Tuhan mengapa? Namun suatu hal yang luar biasa, bahwa kembali Tuhan memberikan kepada saya kekuatan melalui doa-doa saudara, melalui doa-doa hamba-hamba Tuhan yang dikirimkan, bahkan ada WA-WA yang luar biasa diberikan kepada saya untuk menjadi kekuatan. Dan juga suami saya mendampingi, dan ada doa-doa yang datang, orang-orang yang datang, ya walaupun saya sempat dengan keadaan yang kurang sadar, tapi saya tidak percaya itulah yang didengar oleh Tuhan. Pencobaan-pencobaan, kita sering menanyakan mengapa Tuhan? Mengapa justru saya ketika semakin setia kepada Tuhan, justru pencobaan ada dalam rumah tangga saya, justru pencobaan kok diberikan kepada saya? Kenapa saya? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah ingin memurnikan iman kita. Ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan seperti yang disampaikan dalam ayat Mas yang dibacakan oleh Ibu Nani pada Jono tadi, bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi yang setia menjalani.
Mungkin kita merasa pada saat ini kitalah yang paling menderita, tetapi sesungguhnya masih begitu banyak orang di luar sana yang lebih menderita dari kita. Apalagi mereka yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah menyediakan segala sesuatunya bagi kita yang berharap dan meminta dengan sungguh kepada-Nya. Apa yang dicari manusia di muka bumi ini? Tidak ada yang kekal, saudara. Bahkan dikatakan semuanya sia-sia. Tuhan Allah mengharapkan kita mencari kerajaan Allah. Ayat Mas dan Karina tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Saudara diberkati oleh Tuhan, janji yang luar biasa dari Tuhan bagi kita. Ayat Mas yang pertama, ya. Karina biasanya sudah ada persediaan ya, sampai 6 ayat emasnya ya. Tapi tadi dia membuka dengan ayat emas yang secara saya sekali lagi mengatakan bukan kebetulan. Ada dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Allah mengharapkan kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu saat ini, apapun yang menjadi lawanmu saat ini, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita mencari Tuhan dengan sungguh, semuanya akan diberikan kepada kita, secara khusus kemenangan iman. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir, mengingatkan kembali kepada kita pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya, kita punya keterbatasan, kita punya yang namanya waktu-waktu lemah. Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dan akan memberikan kita kemenangan. Allah kita kembali mengingatkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan menempatkan kita di tengah dunia ini bukan tanpa alasan, tetapi Ia ingin hidup masing-masing kita menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Kita sudah diberkati melalui kesaksian yang kita dengarkan, puji-pujian yang kita sampaikan, ayat-ayat emas yang sudah saling menguatkan. Saya yakin dan percaya bahwa kemenangan kita akan senantiasa kita miliki bagi kita yang hidup setia di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati, apa sebenarnya kemenangan yang kita peroleh? Kemenangan itu adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sekarang ini banyak orang yang mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Apakah sungguh-sungguh saya masuk surga? Saya melihat di dalam Facebook, sedikit-sedikit buka Facebook berita duka, sedikit-sedikit di Facebook lihat lagi orang yang sampai meraung-raung menangisi keluarga yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang menjadi ketakutan bagi kita. Namun ketika kita hidup berserah penuh kepada Tuhan, apapun itu, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan janji Tuhan, serahkanlah hidupmu kepadanya, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini, kita akan diberi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah PKW saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita kembali dari tempat ini, kembali dengan kemenangan iman dari Tuhan. Silakan kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan secara khusus Tuhan kembali kami saling menguatkan melalui puji-pujian yang boleh kami naikkan bersama-sama, melalui ayat mas yang kembali saling memotivasi, saling mengingatkan dan saling menguatkan yang boleh kami baca. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian-kesaksian
yang boleh kami dengar sore hari ini, yang menunjukkan betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan luar biasa sempurna menata kehidupan kami. Segala sesuatunya bukanlah kebetulan ya Tuhan, tapi Engkau mengatur indah dalam hidup kami masing-masing. Kembali kebenaran firman Tuhan sore hari ini memberikan kepada kami kekuatan. Ketika kami bersandar penuh kepada Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Janji Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan saat kami kembali dari tempat ini, kami kembali dengan sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba mau berdoa bagi semua kaum wanita yang sudah hadir sore hari ini. Berkatilah kami Tuhan. Masing-masing kami memiliki pergumulan dalam hidup pribadi kami, dalam kehidupan kami berumah tangga, dalam pekerjaan kami, dalam hubungan kami bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak. Tuhan tolonglah kami. Beri kami hati yang selalu melihat kepada Tuhan, yang selalu setia mencari Tuhan, sehingga kami menjadi kaum wanita yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Apabila dalam ruangan ini Tuhan, ada kaum wanita yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan. Apabila dalam ruangan ini ada kaum wanita yang membutuhkan Tuhan saat ini dalam hidup mereka pribadi, rumah tangga, pekerjaan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tolonglah mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemenangan. Seperti janji firman-Mu, Engkau memberikan kepada kami waktu untuk menikmati tantangan agar iman kami kembali dimurnikan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Kami menyerahkan bagi Bapak Agus dan juga OMT Pantar yang sudah memainkan musik, mengiringi ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka akan diberkati dalam panggilan dan juga di dalam kehidupan, pelayanan dan juga rumah tangga bagi Pak Agus. Tuhan menolong memberkati. Bagi Mas Tony yang juga menyediakan waktunya untuk memfasilitasi kami untuk multimedia, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami kembali dari tempat ini. Kuasa kasih-Mu memberi kami sukacita bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Kaum wanita sekalian, terimalah berkat Tuhan. Moga rahmat Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, penghiburan Roh Kudus beserta kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Kita akan dengar pengumuman dari Ibu Sekretaris PKW. Silakan duduk. Terima kasih Kapten Janita yang sudah melayani kita di dalam ibadah PKW pada sore hari ini. Ucapan terima kasih kepada Pak Agus juga tadi sudah disampaikan dalam doa. Untuk Jumat depan tanggal 6 September, ayat masnya terbatas. Ibadah PKW akan dipimpin oleh Ibu Lila Resi. Ya. Hari Minggu besok PKW akan berjualan untuk mencari dana di dalam wadah PKW ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Masih ada tambahan? Iya, terima kasih untuk kesediaan kita saling mendukung ya di dalam wadah PKW. Mari kita dukung untuk penjualan yang ada yang sudah ditawarkan melalui grup yang ada, melalui grup Korops yang ada. Terima kasih, ada beberapa yang sudah menyiapkan. Dan sore hari ini agak sedikit berbeda, kita akan melaksanakan perpisahan ya, walaupun nanti bingkisannya nanti pada hari Minggu akan diberikan. Dan saat ini tapi kita akan menikmati dulu ya, ada hidangan kecil ya, perpisahan, jadi tidak snack aja. Jadi terima kasih untuk Ibu Lila dan juga Ibu Nora yang sudah membantu menolong bersama dengan kandidat Nyonya Jul yang sudah membantu untuk menyiapkan bakso ya. Monggo ya, ada bakso disiapkan
Jadi mari jangan lekas-lekas pulang. Ya ada snack juga, ada kue juga. Oh, Ibu Sari sudah siap dengan tas. Jadi nggak usah ya baksonya. Ya mari menghangatkan dulu ya perutnya, jangan masuk angin pulang Bu Sari ya. Baiklah, kita berdoa untuk makanan yang akan kita nikmati. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk menerima berkat Tuhan. Kami akan menikmati berkat melalui bakso yang sudah disiapkan dan juga bagi kue yang sudah disediakan oleh Ibu Susan. Tuhan memberkati untuk setiap makan minum ini sehingga menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih bagi mereka yang sudah menyiapkan. Tuhan, kami yakin dan percaya mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan menikmati berkat.